Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April Latifani, NIM 21136039 dari Prodi Geografi NK. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang tentang siklus hidrologi dan unsur cuaca dan iklim. Oke, yang pertama, siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Dan siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek siklus air pendek yaitu laut mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi, kemudian mengalami kondensasi atau pembentukan titik-titik di udara dan membentuk awan. Karena kebentuk awan pada ketinggian tertentu, karena awan tidak sanggup untuk menahan beratnya kembali, akhirnya air hujan terjadi di laut. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang yaitu terjadinya penguapan pada laut, kemudian terjadi evaporasi, dan kemudian terjadi kondensasi atau terbentuknya uap-uap air di udara, kemudian terbentuk awan, dan awan dibawa angin pada daratan dan akhirnya turun hujan. Sebagian air yang turun diserap oleh tanah, dan sebagian juga diserap oleh air-air di permukaan seperti sungai dan danau. Ketiga, siklus air panjang. Siklus air panjang adalah terjadinya penguapan atau evaporasi di laut, kemudian terjadi kondensasi atau pembentukan titik-titik uap air, dan kemudian membentuk awan. Dan awan ini sampai pada daratan yang paling tinggi. Pada siklus ini yang turun bukan hujan, tetapi dalam bentuk es, dan kemudian es akan mengalami gletser, dan air akan masuk ke permukaan tanah atau juga masuk ke air di permukaan dan akan tetap kembali ke laut. Dan dalam kembali ke laut, unsur cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim ada 7, yaitu matahari, suhu, tekanan udara, kelembapan udara, angin, awan, dan curah hujan. Oke, pertama kita akan membahas tentang matahari. Matahari adalah jumlah matahari yang masuk ke permukaan bumi. Akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu arah datang cahaya matahari, lama waktunya, keadaan muka bumi, dan jumlah awan. Yang kedua yaitu suhu. Suhu di permukaan bumi adalah keadaan panas atau dinginnya udara yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Yang ketiga yaitu tekanan udara. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tekanan udara, yaitu dari ketinggian dan juga suhu udara. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air yang terdapat dalam udara. Yang kelima yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang memiliki tekanan yang lebih rendah. Yang keenam, awan. Awan adalah kumpulan titik atau kristal es dalam udara atau atmosfer. Yang terakhir yaitu curah hujan. Curah hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air atau es dari lapisan
troposfer ke permukaan bumi. Oke, sekian presentasi saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyo paling tidak boleh nikah jauh pandang. Pantangan jauh.